Halo guys, welcome back to my channel. Bertemu lagi bersama gue di channel gua HTR Hanzo. Kali ini balik lagi ya, kita main game Seven Deadly Sins dan kita bakal main pakai akun kecil kita ya, si Kai Akuma. Oke, di sini kemarin sesuai janji gue ya, kita bakal balik lagi dengan pembahasan soal untuk tutorial para newbie ya. Jadi di sini gue ngasih tahu ke kalian ya, kemarin itu kan CC box punya gue itu masih 100 ribuan dan ini udah 288.637 ya untuk CC boxnya. Untuk GP sendiri masih 1000. Nah, terus untuk function di sini yang hero yang sering gue pakai itu Meliodas yang ini ya, yang SR yang biasa. Terus gue bawa si Twigo sama Alioni ya, Alioni sama si Jude. Jadi kalian bisa lihat di sini Alioni, Twigo sama Jude itu 1000 semua ya, 1100 semua rata-rata, karena mereka sering gua bawa sama si Meliodas. Kalau Meliodas ini kenapa dia bisa 2000 sendiri, karena ya you know lah, Meliodas ini kan adalah karakter utama ya. Meliodas ini adalah karakter utama, jadi otomatis si Meliodas ini dia cepat dapat XP-nya, evasion-nya, karena banyak termasuk dari misi utama. Nah, terus poin pentingnya ya untuk pembahasan kali ini adalah poin penting pertama itu adalah kalian harus menyelesaikan per kota guys ya. Jadi kalian nggak mesti harus menyelesaikan misi utama, nggak kayak ini. Quest utama ini kan di episode 9 mimpi seorang gadis di sekitar desa Dalmari ya, itu berarti gue harus ke desa Dalmari nih. Nah, sedangkan di sini gue belum memasuki desa Dalmari, itulah kenapa belum ada persenan quest love-nya ya. Karena gue di sini masih fokus sama desa Bernia dulu guys ya. Di desa Bernia ini gue harus menyelesaikan misinya dulu untuk dapatkan 5 hati. Ya, setelah gue bisa menyelesaikan 5 hati dan menyelesaikan sampai 100%, kita bisa dapat 30 diamond cuma-cuma. Ya, jadi kalian guys gak perlu buru-buru buat menyelesaikan quest utama ya. Oke, itu untuk yang pertama ya guys ya. Jadi di tutorial pertama ini ya, kalian itu harus fokus untuk menyelesaikan per kota dulu ya. Ya, per chapter dulu ya, chapter 1, chapter 2 kayak gitu ya. Peribahasanya per kota atau per chapter lah. Itu kalian harus selesaikan dulu sampai dapat 5 hati dan klaim 30 diamond ya. Karena apa? 30 diamond itu nantinya penting ya, bisa untuk kalian beli kostum, bisa juga untuk gacha juga ya. Nah, di samping itu kita bakal selingi dulu ya guys ya. Kita bakal selingi dulu dengan gacha-gacaan dulu, sekaligus buat nambah CC box juga. Nah, di sini juga yang penting buat kalian para newbie yang baru main di event kali ini. Kalau saran dari gue ya, daripada kalian ngejar si God of Light Baldir ini, ya mending kalian kejar di ini dulu ya. Mending kalian kejar si Thunder of Thor ini dulu ya, karena ini dia hero festival ya, hero UR festival. Itulah kenapa dia harus menghabiskan 900 diamond. Nah, di sini gue bakal gacha si Thor ini dulu ya. Kita lanjut gacha si Thor dulu karena di sini ada 300 diamond punya gue. Jadi sambil kita gacha sambil gue jelasin sedikit ya guys ya. Jadi di sini gue bakal ngasih tahu ke kalian ya. Kalau untuk para newbie itu gue saranin ke kalian itu lebih baik di awal-awal itu kalian bangun tim kalian itu dengan CC box yang besar ya. Dan kalian itu juga nggak perlu buat cepat-cepat menyelesaikan quest utama ya guys ya. Gue tahu di misi kali ini tuh ada, ini dapat hero bagus nih. Kita lihat dulu hero yang kita dapat. Siapa tahu bisa dapat Thor di gacha pertama kan. Oh, ternyata dapat 2 ya guys ya. Dapat Cusak ya, si dewa pedang ganda, Cusak yang biasa. Ini Cusak yang biasa guys ya. Terus dapat si Brunhild ya kalau nggak salah ini. Bukan Brunhild, Freyja. Ini Freyja yang sering dipakai, ini Freyja merah ini biasa juga dibawa buat main Demonic Beast ya guys ya. Oke, lanjut. Oke, balik lagi ke awal tadi. Kalau dia quest ini ya, gue memang belum mengejarkan quest utama, jadi gue belum bisa menyelesaikan misi deathmatch, terus juga ngelawan boss battle itu belum bisa, sama apa ya namanya itu, pokoknya ada beberapa misi yang gue belum bisa selesaikan ya guys ya, karena gue masih stuck di chapter 1 ya. Sedangkan beberapa misi itu harus diselesaikan ketika sudah masuk ke chapter
2 ke atas ya, termasuk final boss itu ya guys ya, si Hell itu. Final boss si Hell itu gua baru bisa masuk di situ kalau udah selesai chapter 6 ya guys ya. Jadi di situ gue baru bisa masuk ke final boss itu setelah chapter 6 kalau nggak salah. Jadi kalian baru bisa main di final boss itu kalau udah masuk chapter 6 ya. Maka dari itu buat kalian yang memang sekiranya ngerasa penting ya buat main final boss, itu kalian bisa nge-skip setiap chapter atau setiap desa. Jadi kalian fokus menyelesaikan misi utama, kejarkan terus. Itu bisa juga kayak akun gue yang kemarin itu, yang akun besarnya ya, si yang HTR Hanzo itu atau HTR pertama itu gue lupa ya. Itu gue di awal-awal itu fokus ngejar chapter 6 supaya bisa main final boss dulu biar bisa menyelesaikan misi questnya ya. Setelah gue bikin akun baru ini, nah di akun baru ini gue pengen fokus dulu per chapter ya guys ya, nggak gue loncat-loncat. Jadi per chapter harus selesai dulu full sampai 5 hati, dapat 30 diamond, baru gue bisa lanjut ke chapter berikutnya gitu. Kalau untuk misi-misi gue yang sekarang ya, jadi buat kalian untuk newbie yang baru main, kalian bisa pilih 2 persepsi ya. Pertama, kalian bisa fokus menyelesaikan chapter utama dulu ya. Kalian bisa fokus menyelesaikan chapter utama dulu biar kebuka semua fitur-fiturnya. Ya mulai dari limit break biar bisa sampai level 100, terus demonic beast battle, terus juga apa itu namanya final boss, terus kenaik hood, boss battle, terus bisa ngirim tim patroli juga. Itu bisa semua kebuka fitur-fiturnya guys ya. Ini yang gue males nih jaringannya guys. Jaringannya gue males nih, tunggu sebentar ya. Nah ini soalnya gue di sini pakai jaringan Axis guys ya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau jaringan Axis ini jaringannya memang full guys ya, tapi kadang suka hilang kayak gitu. Oke. Nah jadi kalian bisa milih guys ya, persepsinya mau yang mana. Apakah kalian mau ngikutin gua ya, mau diselesaikan per chapter dulu baru lanjut ke chapter berikutnya setelah selesai dapat 5 hati dan dapat diamond 30, atau kalian pengen menyelesaikan semua chapter dulu ya, selesaikan chapter semua sampai kebuka ya, minimal limit break 100, demonic beast kayak gitu kebuka, baru kalian fokus balik lagi menyelesaikan chapter pertama. Karena apa? Setiap chapter itu harus wajib banget kalian selesaikan buat dapetin diamond, dan ada beberapa fitur juga yang nanti bakal aktif ya kalau misalnya kalian menyelesaikan setiap chapter itu sampai 5 hati ya guys ya. Oke, di sini dapat sekadi ya, dan kerennya di sini sekadi yang gue dapet itu bukan sekadi yang biasa guys ya, tapi sekadi yang kemarin itu ada eventnya ya. Nih kalian bisa lihat nih, ini sekadi yang kemarin ada eventnya nih. Nah buat kalian yang udah main game ini dari lumayan lama, jadi mungkin kalian tahu sekadi ini adalah sekadi yang event, bukan sekadi yang biasa ya. Dan gue dapat di gacha kali ini. Oke guys, kita lanjut lagi. Kalau misalnya kalian pengen ya, saran dari gue sih ya selesaikan per chapter lah. Jadi kalian nggak perlu buru-buru karena event ini kan berakhir tanggal 2 September ya, mentok-mentok tanggal 3 September lah, bulan September. Dan sedangkan bulan ini masih bulan Agustus ya guys ya, masih 17 Agustus. Oh ya, gue mewakili channel HTR Hanzo mengucapkan selamat hari kemerdekaan Indonesia ya, 17 Agustus 1945 ya. Sukses selalu dan jaya selalu untuk Indonesia kita cinta ya. Dan buat kalian juga gue saranin ya, untuk para pemula selain menyelesaikan per chapter, kalian fokus buat ngebangun atau ngebuild tim kalian dulu aja guys ya. Nggak usah buru-buru ya, kalian fokus ngebangun tim, ngebuild tim kalian dulu aja, nggak usah buru-buru, karena nantinya tim kalian itu bakal mempengaruhi perjalanan kalian ya. Oke, di sini gue udah ngabisin 300 diamond. Kita lihat dapat hero apa. Oke, di sini dapat petarung Diana ya guys ya kalau nggak salah. Nah, iya, Ragnarok Diana. Ragnarok ini kurang bagus sih menurut gue si Diana Ragnarok ini, tapi nggak apa-apa ya, no problem, masih bisa kita kong kali kongan nanti. Oke, lanjut lagi, kita bakal bahas soal misi event kali ini. Di sini gue bakal tunjukkan ke kalian ya, karena pentingnya itu tadi ya,
Chapter 1 aja gue belum selesai guys ya. Chapter 1 gue belum selesai, tapi diamond gue udah dapat 300 ya. Itu mulai dari bansos, terus juga apa namanya absen, terus dapat dari beberapa hadiah yang kita selesaikan juga gitu. 300 diamond di awal-awal itu biasalah. Asam gue paling males kalau lagi record jaringan kayak gini guys. Bentar. Tuh giliran pengen gue skip ya, pengen gue pause dulu videonya, jaringannya udah normal lagi, memang kampret ini. Nah di sini kalian bisa lihat sendiri ya guys ya. Nih di event Ragnarok ini itu ada 5 misi kan ya. Gue udah selesaikan 2, 3 sama gacha ini. Nah di sini ada 2 misi yang kayaknya bakal lama. Pertama, gunakan toko final boss 10 kali. Ini belum bisa ya guys ya, karena kalian tahu sendiri final boss itu baru terbuka di chapter 6 kalau kalian udah selesai ya, clearkan chapter 6. Terus untuk misi deathmatch ini itu biasanya kebuka di chapter 2 atau chapter 3, gue lupa ya. Deathmatch atau boss battle lah, itu baru kebuka di chapter 2 atau chapter 3, dan gue belum bisa menyelesaikan guys. Oke, kita lanjut menyelesaikan yang ini dulu. Mimpi Hawk ini kita harus menyelesaikan sampai Hawknya level 300 ya guys ya. Oh ya guys, buat kalian ya, gue sarankan juga untuk para pemula jangan buru-buru buat sembarangan nge-build tim kalian lah. Jadi kalian harus nge-build tim kalian demikian rupa lah. Pokoknya nggak usah buru-buru, fokus aja buat ngebentuk atau nge-build tim kalian supaya jadi lebih kuat ya. Bukannya apa, soalnya itu bakal mempengaruhi kedepannya guys ya. Kalau misalnya kalian salah langkah dalam membangun tim kalian, itu bakal berpengaruh besar ke perkembangan akun kalian nantinya. Oke. Nah kayak di sini kalian bisa lihat ya. Kalau untuk tim yang gue punya sekarang itu timnya memang nggak terlalu bagus ya guys ya. Nih untuk tim UR sendiri masih ada sedikit dan nggak terlalu banyak juga. Ini baru beberapa yang kebuka. Nah untuk yang tanda seru itu semua berarti ultimate move goods-nya bisa ditingkatkan ya guys ya. Nah di sini kan kalian bisa lihat CC box gue udah tembus 300 ya, dengan bertambahnya anggota-anggota yang lain. Oke, nanti bakal gue upgrade lagi semua ultimate move goods-nya. Kalian bisa lihat ya tingkat ultimate move goods-nya. Nah masih pada level 1, ada yang udah level 5 nih. Terus juga yang di atas-atas tuh masih level 1 semua. Nanti bakal gue tingkatkan ya. Yang pasti di sini gue bakal ngasih tahu ke kalian dulu buat ngatur timnya, buat ditata lah. Nah kalau ini kan tim 1 gue kan isinya yang kayak gini ya. Ada si Roxy, ada si Brunhild, ada si Elizabeth sama Sariel ya. Ini sebenarnya acak guys ya. Dan di sini tim HK ya, tim Holy Kenaik. Kalau untuk si Melodes gue selipkan di sini supaya tim HK ini bisa kuat ya guys ya. Jadi ketika 3 HK ini ada yang hilang 1, Melodes bakal nge-backupnya biar timnya main lah. Intinya tim HK ini biasa sering gue pakai buat misi-misi yang kroco-kroco gitu. Ya terus di sini ada tim 1 ya, tim utama. Terus di sini bakal gue bentuk dulu nama timnya. Tim Angel. Kemudian yang di sebelahnya ini Demon. Lanjut lagi di sebelah sini ada Angel, Demon, Human ya. Noun. Sama terakhir ini sih ya guys ya, lebih tepatnya itu yang di sini nih yang harus dipakai nih. Nah ini harusnya tim 7DS ya guys ya. Nah ini baru tim utamanya, jadi tim random lah intinya lah kayak gitu, tim-tim terkuat yang dipilih secara acak. Nah berubah kan, tadi ada si Elizabeth kan guys ya, sekarang Elizabethnya hilang, turun jadi si Chandler. Kalian bisa lihat di sini untuk hero-hero yang ada sekarang statusnya 127.596. Kalau yang sebelumnya yang ada Elizabethnya 128 ya. Emang selisihnya dikit ya, tapi ya lumayan lah. Oke, nanti kita bakal susun ulang ya. Di sini kan gue udah ngebentuk timnya ya, Angel, Demon, Human, dan si tim Unknown. Nanti kita bakal isi semua timnya ini.
Nah, kalian juga harus memperhatikan, apa yang harus kalian perhatikan itu adalah setiap hero-nya. Nah, kenapa di sini gua udah True Awakening si Roxy, karena Roxy ini nanti bakal kepake buat kadang bisa dipakai sering main di PvP atau di Demonic Beast. Tapi yang pasti harus di-upgrade itu sebenarnya si Brunhild sama si Elizabeth Mitos baru ini ya. Karena Elizabeth LR ini ya, Elizabeth LR ini biasa sering kepake juga buat di Demonic Beast. Ini juga termasuk guys ya. Jadi ya wajib juga lah di upgrade. Kira-kira bisa tembus nggak sampai bintang 5 nih? Kayaknya enggak guys. Nah, kan kita pakai bintang 4 aja ya. Lumayan lah kita tingkatkan dulu. Nah terus biasanya gue bakal beli kostum untuk para karakter ini, yaitu baru setelah event gacha ini udah selesai. Jadi kayak Thor gue udah dapat walaupun belum full satu rotasi. Terus yang barusan itu ya, yang hero baru ini juga gue udah dapat, 2 ini gue udah dapat. Nah eventnya masih lama selesainya, gue punya diamond ya, baru gue beli ke kostum. Saran gue juga kayak gitu guys ya, buat kalian para pemula lebih baik kalian pertama fokus untuk cari hero ya. Jadi gacha aja dulu, gacha dulu, urusan kostum belakangan guys ya. Yang penting itu kalian gacha dulu, kumpulkan hero, perkuat tim kalian, bangun build timnya. Kostum itu belakangan ya. Kalau kalian pengen ngutamakan kostum boleh, itu silahkan ya. Tapi kalau saran dari gue mendingan jangan ya, lebih baik kalian fokus ke hero aja dulu. Untuk urusan kostum itu kesekian lah yang pasti. Oke guys, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini dulu. Thanks for watching, see you in the next time and the next video. Di video berikutnya gue bakal bahas tentang set item, buildnya ya, plus stat dasarnya lah istilahnya kayak gitu ya. Nah stat dasar, terus juga bakal gue bahas tentang equipment lah intinya pembahasannya. Kalau untuk sekarang ini kan pembahasan tentang cara ngebuild tim yang bagus untuk awal-awal ya, untuk para newbie. Next video gue bakal bahas tentang equipment. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel YouTube gue. Semoga YouTube gue ini channel makin berkembang buat kalian para newbie, dan semoga sukses selalu buat kalian yang stay di channel gue. Oke, see you in the next time in the next video. Thanks for watching and goodbye.